Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari modul 6, yaitu array dan string. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu array dan string, bagaimana cara bekerjanya, implementasi dalam bahasa C, serta nanti juga bakal ada studi kasus ya, buat bikin kalian makin paham dan mengerti soal modul ini ya. Kita langsung aja. Oke, kita langsung aja. Apa itu array? Array merupakan suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori secara berurutan dan juga memiliki tipe data yang sama. Nah, aku pengen kalian bayangin supaya lebih mudah dimengerti. Kalian memiliki sebuah lemari. Kita namakan lemari tersebut dengan nama lemari buah. Nah, kita khususkan lemari buah itu untuk buah-buahan saja, seperti namanya. Nah, kalian isi itu lemarinya dengan apel, terus ada semangka, ada mangga, dan juga ada jeruk. Nah, itu masih dalam satu kategori yang sama, yaitu buah-buahan. Nah, apakah kita boleh isi lemari tersebut selain buah-buahan? Jawabannya nggak boleh, karena kita dari awal sudah menghususkan lemari tersebut untuk buah-buahan saja. Nah, ilustrasi array itu atau gambarannya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi, apa yang dimaksud dengan suatu nama yang sama dan tipe data yang sama itu seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut aja. Oke, setelah kita tahu apa itu array, kita lanjut bagaimana cara array bekerja. Array sendiri memiliki dua komponen utama, yaitu indeks dan nilai. Setiap elemen array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses nilainya dan indeks dari array selalu dimulai dari 0. Seperti sebuah lemari yang diberi nomor, akan tetapi nomornya dimulai dari 0. Seperti biasa, aku pengen kalian bayangin kalian itu punya lemari besar dan punya di dalam lemari itu ada sekat-sekatnya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menavigasi, kalian itu nomorin sekat-sekatnya dari 1, 2, 3, 4 atau kalian namain lah dengan nama lemari 1, lemari 2 atau gimana terserah kalian. Nah, tapi dalam bahasa pemrograman kita melabeli si sekat-sekat ini dengan angka dimulainya dari 0 bukan dari 1. Seperti di ilustrasi yang diberikan, aku punya lemari buah-buahan, di dalamnya ada sekat-sekat. Aku nomerin juga si sekat-sekat itu untuk mempermudah navigasi mencari barangnya di dalamnya. Oke, apa itu indeks? Indeks adalah nomornya, nomor si label sekat-sekatnya, seperti di bawah ini ada 0, 1, 2, 3. Nah, dan nilai itu adalah isi dari si sekat-sekatnya. Misalkan dari sekat nomor 2 itu isinya ada mangga. Sekat nomor 0 ini adalah ada apel. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, nih, contohnya pada indeks kedua nilainya berupa mangga. Atau misal kalian pengen nih nyari jeruk, berarti kalian harus nyari dengan indeks ketiga. Atau misal kalian secara random pilih nih indeks nomor 1 misalkan. Kalian baru tahu bahwa di dalamnya itu ada nilai berupa semangka. Mungkin seperti itu penjelasan cara array bekerja. Kita lanjut aja. Oke, setelah tahu bagaimana cara array bekerja, kita bakal implementasi array ini dalam bahasa C. Oke, jadi penulisan dalam bahasa C array ini seperti di bawah ini ya. Di atas ini kalian pasti udah tahu
di modul-modul sebelumnya. Oke, integer. Apa itu integer? Seperti yang kalian sudah tahu, integer adalah sebuah tipe data. Itu yang berisikan angka. Angka bulat seperti 1, 2, 3, 4, 1, min 2, dan lain sebagainya. Terus kita punya angka. Angka ini apa? Angka ini adalah nama variabel ya. Kita boleh ganti angka ini dengan nama lain. Misalkan lemari 1 atau kulkas atau apapun itu boleh ya untuk nama variabel. Terserah kalian. Nah, terus apa ini di dalam kurung siku ini? Ada 5. Nah, jadi 5 ini adalah kapasitas dari si lemarinya. Atau yang kalian aku kasih nama di sini angka variabelnya. Oke, jadi bayangin variabel ini punya kapasitas untuk 5 integer. Nah, terus di sini aku inisialisasi langsung nih array-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan indeks ya. Ini adalah nilainya, bukan indeksnya. Nah, kita coba di sini ada printf %d angka 0. Nah, angka 0 ini baru adalah sebuah indeksnya. Jadi kalian kalau misalkan di sini kan angka 0, outputnya bakal 1, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau misalkan kalian isi indeks di sini dengan angka 2, berarti di sini 0, di sini 2, di sini 1 kan, di sini 3, di sini 2, baru di sini 3. Nah, kalau kalian isi 3, keluarnya bakal angka 4. Nah, bisa nggak kalau kita punya kapasitas dari 10? Bisa aja, kalian tinggal ganti ini 5 dengan 10. Terus apa si nilainya harus kita isi semua? Enggak. Kita bisa kosongin aja karena istilahnya kita menyiapkan doang sebuah lemari itu dengan kapasitas 10. Kalau kalian mau ngisi langsung nilai-nilainya boleh, atau kalian mau nanti gimana input sendiri nilai-nilainya boleh juga ya. Oke, itu ada implementasi singkat dari array dalam bahasa C. Kita lanjut aja. Oke, di sini next level nih, kita punya multidimensi array. Nah, apa itu multidimensi array? Multidimensi array adalah bentuk pengembangan dari array satu dimensi di mana elemen-elemen array tersusun dalam lebih dari satu indeks. Bentuk yang paling sering digunakan adalah array dua dimensi yang biasanya direpresentasikan sebagai tabel dengan baris dan kolom. Nah, yang kalian pelajari tadi itu adalah array satu dimensi yang cuma punya kolom doang ya. Kolomnya banyak gitu, 1, 2, 3, 4. Ya tadi dikasihnya 5 kapasitasnya. Nah, kalau di sini kita bayanginnya kita punya 2 lemari, isinya sama misalkan. Kita isikan buah-buahan seperti di ilustrasi ini. Berarti kita punya kalau di sini kulkas, kita punya kulkas 1 dan kulkas 2. Masing-masing isinya 5. Nah, itu contoh multi array dimensi. Nah, setiap ini juga kita punya indeks juga nih dan nilai. Misalkan di sini indeksnya 0, di sini indeksnya 1, di 2, 3. Di sini indeksnya 0 juga, 1, 2, 3. Nah, yang membedakan apa tuh? Jadi yang membedakan itu kulkasnya. Di sini kulkas 1 dan di sini kulkas 2. Jadi misal kita akses kulkas 1 dengan indeks ke 2. Nah, jadi apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah kita masuk ke kulkas 1 dan kita cari indeks kedua. Ternyata isinya semangka. Nah, terus bagaimana kalau mengakses kulkas 2 dengan indeks 2 juga? Seperti yang tadi kita akses kulkas 2, terus
kita akses juga indeks ke-2. 0, 1, 2. Ternyata isinya mangga nih kalau di kulkas 2. Kira-kira seperti itu ilustrasi array 2 dimensi. Nah, lanjut, bagaimana multidimensi array bekerja? Pada dasarnya, cara kerja multidimensi array dan array satu dimensi itu cukup mirip ya. Array multidimensi disimpan di memori secara linear atau berurutan, namun secara logis ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Seperti yang aku tadi udah jelasin ya, mungkin kalian pusing nih kalau lihatnya yang ini. Kita lihat yang ini aja. Kita punya contohnya, jika kamu ingin mengakses mangga pada kulkas 2, maka kamu akan membuka kulkas 2 dan membuka locker dengan indeks kedua. Nah, aku punya kulkas 2 ya, dengan tipe data yang sama, yaitu buah-buahan. Nah, setiap kulkas itu punya indeks juga. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, indeks itu dimulai dari 0. Nah, terus kulkas 1 itu menjadi kulkas 0 dan kulkas 2 menjadi kulkas 1. Nah, seperti di contoh, jika ingin mengakses mangga pada kulkas 2, maka kita akan mengakses kulkas 1, indeks 1 ya maksudnya, kulkas pada indeks ke-1, terus kita akses indeks ke-2. Ya, kita baru dapat mangga. Seperti itu kira-kira. Atau mungkin kita secara random nih, aku mau buka kulkas 0, terus dengan indeks ketiga. Aku buka kulkas 0, terus dapat aku akses juga si indeks ketiga. Aku dapat mangga. Nah, mungkin seperti itu cara multidimensi array bekerja. Perlu diketahui, array multidimensi ini mungkin kalian tapi jarang kita menemukan array 3 dimensi. Nah, itu bakal next level lagi. Cuman yang perlu kalian ingat, cara kerjanya mirip dengan ini. Jadi kalian nggak perlu pusing. Di sini ada ilustrasinya juga. Jadi untuk yang 2 dimensi. Kalau untuk 3 dimensi mungkin ilustrasinya kita jadi kubik ya. Karena kalau 2 dimensi itu cuma bisa atas dan bawah. Oke, seperti itu aja untuk si penjelasan cara bekerjanya. Oke, jadi kali ini kita akan ada contoh implementasi array multidimensi dalam bahasa C. Oke, kita lanjut aja, langsung saja. Seperti yang biasa, kita bakal khususkan dulu tipe datanya mau diisi apa. Di sini aku isi dengan integer atau angka bulat. Nah, aku kasih nama variabelnya itu angka dan kapasitasnya 2 dan 3. Apa ini kapasitasnya? Oke, jadi 2 ini seperti yang tadi aku jelasin, 2 di awal ini. Yang di awal ini lemarinya ada 2. Nah, terus yang 3 ini adalah isinya muat berapa atau kapasitasnya. Jadi 2 dan 3 ini adalah aku punya 2 lemari yang masing-masing bisa menampung 3 nilai. Nah, sini aku langsung deklarasiin aja isi-isinya. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini adalah ada kurung kerawal yang pertama dan ini ada yang kedua. Cocok dengan kapasitas yang pertama ini, yaitu 2. Di sini adalah indeks ke 0 dan ini adalah indeks ke 1. Oke, itu baru indeks si lemarinya, belum indeks nilainya. Jadi seperti yang aku mau yang udah dijelasin, kalau kalian mau akses nilainya, kalian harus akses si lemarinya dulu. Misalkan di sini aku mau akses 0 dan 2. Apa itu isinya? Jadi kita masuk ke lemari nomor 0 dengan indeks 0 maksudnya. Terus aku indeks kedua, nilainya.
sini nomor 1 itu indeksnya 0, nomor 2 indeksnya 1, dan di sini indeksnya ke 2. Di outputnya 3. Kalau misalkan aku ganti di sininya dengan aku pengen akses lemari 1 dan indeks nilai ke 1 juga. Jadi aku cari lemari dengan indeks 1, yaitu yang ini. Terus aku juga akses yang nomor 1 nilainya. Di sini 0, di sini ini 1, bakal keluar 5. Nah, kalau kalian misalkan nambahin yang 2 ini jadi misalkan 5, berarti kalian itu punya 5 lemari dengan kapasitas yang sama, yaitu 3. Terus atau enggak kalian nambahin yang ini 3 ini misalkan jadi 10, kalian tetap punya 2 lemari dan 10 kapasitasnya isinya. Oke. Aku harap implementasinya bisa dipermudah ya, bisa kalian mengerti. Kalian juga di sini nggak perlu ya langsung kayak di sini dideklarasiin di sini kayak kalian aku mau nanti isi lemarinya, boleh juga itu ya, kalian jangan khawatir. Habis ini bakal ada studi kasus yang bisa bikin kalian makin paham dengan materi ini. Oke, kita akan masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu penyelesaian penjumlahan dua matriks dengan array multidimensi. Nah, ini mempunyai beberapa ketentuan, yaitu diberikan dua matriks persegi berorder dan berukuran sama, yaitu 2x2, lalu elemen dari kedua matriks telah ditentukan, dan juga program dibuat agar matriks dapat dijumlahkan sesuai dengan aturan penjumlahan matriks. Nah, perintahnya itu membuat program dalam bahasa C. Sedangkan sebelum membuat program itu kita bakal membuat flowchart dulu nih. Makanya kita bakal masuk ke flowchart. Nah, kita bakal mulai dengan yang namanya terminator. Bentuk terminator itu merupakan jadi kayak program itu bakal dimulai nih dengan yang namanya terminator. Terminator ini berisikan mulai gitu kan. Nah, yang pertama-tama setelah terminator mulai ini kita bakal menginisialisasi variabel i dengan nilai 1 sebagai penanda baris matriks. Nah, kalau sudah set i sama dengan 1, kita bakal melakukan pengecekan nih, apakah i ini masih lebih kecil atau sama dengan 2. Kalau misalnya iya, berarti baris yang sedang diproses itu masih valid. Kalau misalnya tidak, program akan langsung menuju ke output hasil matriks C. Nah, kemudian kita set lagi nih nilai J sama dengan 1 untuk menandai kolom pertama. Setelah set J sama dengan 1, kita bakal melakukan pengecekan. Apakah J ini lebih kecil atau sama dengan 2? Kalau misalnya iya, kita bakal melakukan proses penjumlahan elemen matriks dengan rumusnya itu yang di bawah ini. Nah, kalau misalnya sudah elemen pada baris I dan kolom J itu sudah selesai dijumlahkan, maka nilai J ini bakal ditambahkan 1 dan program kembali mengecek kondisi apakah J ini masih lebih kecil atau sama dengan 2. Kalau misalnya iya, maka proses penjumlahan dilakukan lagi untuk elemen berikutnya. Kalau misalnya sudah, berarti baris ini bakal ditambahkan 1. Nah, jadi proses ini tuh bakal dilakukan berulang kali sampai semua baris dan kolom pada matriks ini selesai diproses. Terakhir, program bakal menampilkan hasil matriks penjumlahan dan juga langsung masuk ke simbol N sebagai tanda program itu sudah selesai atau program berakhir yang ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakal mulai programnya. Nah, yang pertama kita bakal mulai dengan include studio.h. Kenapa include studio.h? Karena kita tuh mau pakai fungsi-fungsi input output kayak printf. Nah, makanya itu kita nge-include-nya library-nya itu studio.h. Selanjutnya kita bakal masuk ke int main. Nah, kenapa int main? Karena kita mau masuk ke fungsi main-nya. Selanjutnya itu kita disuruh ngebuat
dua dimensi yang namanya tuh A. Nah, dengan ukuran itu 2 kali 2. Dan itu tuh punya nilai elemennya itu 1, 2, 3, 4. Nah, makanya kita bikinnya kayak gini. INT A 2, 2. Jadi mintanya tuh arraynya ukurannya 2 dimensi. Nah, terus sama dengan kurung kurawal lagi 1,2. Selanjutnya itu 3,4. Jadi kita tuh ngebuat array yang isinya itu 1, 2, 3, 4, tapi ukuran itu 2 kali 2. Selanjutnya kita juga disuruh buat yang B-nya, tapi yang B-nya itu nilai elemennya beda, tapi tetap ukuran itu 2 kali 2. Jadi kita ganti aja nih namanya B, sedangkan nah dimintanya itu isinya itu adalah 5, 6, 7, 8. Jadi kita ganti aja nih, jadi 5, 6, ini kita ganti lagi juga, jadi 7, 8. Nah, kita ganti kayak gini. Selanjutnya itu kita bakal ngebuat array yang dimana dia ini bakal nyimpen hasil penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, untuk nyimpennya itu kita bakal ngebuat array baru yang namanya array C. Jadi array int C. Nah, sama nih, itunya juga 2, 2. Karena dia belum ada isi nilainya, jadi kita kayak giniin aja dulu. Jadi kayak gini, C ukurannya, dan itu bakal buat nyimpen hasil penjumlahan matriks A dan B. Oke, selanjutnya itu bakal ada int I, J. Kenapa int I, J? Karena kita mau ngedeklarasiin dua variabel I sama J ini sebagai penghitung untuk perulangannya. Nah, buat perulangannya itu bakal ada kayak gini. For I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari atau sama dengan 2, titik koma, I plus plus. Maaf. I plus plus. Nah, kayak gini. Ini itu kita kayak buat perulangan pertama gitu buat baris matriksnya. Jadi kayak dimulai I sama dengan 0 sampai I kurang dari atau sama dengan 2. Selanjutnya itu kita bakal bikin perulangan kedua buat kolom matriksnya. Pakainya yang J. Jadi kita bikinnya for J sama dengan 0, titik koma, J kurang dari atau sama dengan 2, titik koma, J plus plus. Nah, jadi tuh sama aja guys sebenarnya, cuma dia ini kalau yang I itu buat baris matriks, kalau yang J ini buat kolom matriks gitu. Apa? Kurawal. Selanjutnya itu setelah kayak gini tuh kita bakal masukin rumusnya gitu, rumusnya yang tadi kita mau nyari. I Y sama dengan A I J plus, jadi kita kan mau ngejumlahin matriks A sama B gitu. Nah, makanya disimpan ke matriks C. I sama C. Oke. Nah, setelah matriks C ini udah keluar hasilnya. Nah, kita bakal ngeprint hasilnya nih buat ditampilin nih. Kita pakai printf kurung buka %D. Kenapa %D? Karena kita dari awal udah pakainya ini int C. Nah, kayak gini. Selanjutnya, karena kan hasilnya tuh bakal kita mau biar hasilnya rapih, jadi kita tuh mau kayak ini nih, printf. Ini tuh sebenarnya digunain biar hasilnya lebih rapi aja guys. Nah, udah. Terus kita return 0. Kita coba buat ngerun ya guys ya.
Apakah berhasil? Dan berhasil. Jadi hasilnya itu adalah 6, 8, 10, 10, dan 12. Jadi sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rika Fansya dengan kode asisten ZET. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang string nih teman-teman. Oke, setelah kalian tadi belajar tentang array, nah lanjut mungkin kita belajar tentang string. Karena di modul ini adalah adalah array dan string ya, seperti judulnya. Nah, emang kenapa sih dua materi itu disatuin gitu ya? Nah, karena itu sebenarnya ada korelasinya antara array dan string. Makanya ini disatuin dalam satu modul. Nah, apa korelasinya? Nah, sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu nih si string itu apa sebenarnya. Nah, string itu adalah tipe data yang memuat sekumpulan karakter bertipe data unsigned char yang terkumpul menjadi satu. Atau ya bahasa mudahnya lah, itu tuh string adalah array yang memiliki tipe data char atau biasa disebut array of character. Nah, jadi korelasi antara string dan array ini itu adalah string itu adalah array yang bertipe data char atau array of character gitu. Nah, sebagai contoh nih, misal kalian tuh punya data string ya, let's say lah hello gitu ya, let's say hello, maka sebenarnya itu adalah array, itu tuh sebenarnya itu adalah array karakter, array of karakter yang memiliki ukuran sebesar 5 karakter ya, HELLO, jadi 5 ya, ukurannya sebesar 5 karakter. Untuk ilustrasinya sendiri ini ada di sini. Seperti yang kalian tahu, array itu kan ilustrasinya itu adalah local gitu ya. Nah, sama sebenarnya string juga ilustrasinya. Jadi mana local pertama itu dengan indeks ke 0 ya, karena indeks dimulai dari 0. Itu misalkan di kata hello ini berarti lokal pertama ya, isi nilainya adalah H, lokal kedua E, 3L, keempat L juga, kelima O. Jadi ini membentuk kata hello seperti itu ya. Nah, lanjut, di string juga ini sebenarnya ada fungsi-fungsi yang biasa dipakai untuk keadaan tertentu gitu ya. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi dalam string ini bukan hanya 3 seperti yang ada di layar kalian gitu ya. Sebenarnya fungsi-fungsinya itu ada banyak, tapi yang kami masukkan kenapa hanya 3, karena biasanya yang dipakai dalam codingan itu 3 ini ya. Jadi kami memasukkan 3 ini sehingga biar kalian lebih paham lah tentang ketiga ini, karena yang ketiga ini, 3 fungsi ini tuh emang suka banyak dipakai gitu di codingan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin kalian nanti butuh fungsi-fungsi yang lain. Nah, makanya mungkin silahkan kalian buka modul jika penasaran, bukalah modulnya. Lalu atau misalkan nggak ada nih di modul, ya udah kalian mungkin bisa untuk mencari di sumber referensi yang lain gitu ya untuk bahan pembelajaran kalian. Nah, untuk fungsi yang pertama yang kami masukkan ini di sini adalah strcpy atau kepanjangannya itu adalah string copy. Nah, kegunaannya itu apa sih? Ya, kegunaannya itu adalah string copy ini itu adalah untuk menyalin nilai dari suatu variabel string ke variabel string lainnya. Jadi semisal kalian punya 2 variabel ya, let's say variabel string gitu ya, yang dimana yang satu itu mempunyai nilai, yang satu belum mempunyai nilai. Nah, kalian bisa memasukkan, kalian misalkan pengen nyalin nih ke si variabel yang udah ada nilainya itu ke si variabel yang belum ada nilainya. Nah, kalian pengen nyalin nilainya itu ke variabel yang lainnya. Nah, caranya itu kalau misalkan implementasi dalam bahasa C-nya itu ya tentu saja kalian harus punya variabelnya dulu gitu ya. Lalu setelah itu kalian ketikkanlah strcpy dalam kurung char destination, atau variabel char destination itu adalah variabel yang ingin menyalin, saya ulangi ya, ingin menyalin variabel yang nanti disalin gitu. Nah, yang koma lalu masukkan variabel yang ingin disalin gitu ya. Jadi misalkan kalian punya 2 variabel, let's say variabel 1, variabel 2. Nah, variabel satunya ini adalah data yang ingin
kalian variabel satunya itu adalah data yang ingin kalian salin, variabel 2-nya adalah data yang ingin menyalin. Nah, berarti variabel yang harus kalian masukkan di pertama itu ya adalah berarti yang variabel yang kedua, karena ya dia yang ingin menyalin data dari variabel 1 gitu. Nah, variabel satunya ditempatkan di setelah variabel kedua gitu. Ya, jangan lupa titik koma karena ini krusial ya dalam bahasa C. Lalu selanjutnya itu ada strcmp atau kepanjangannya itu string compare. Nah, seperti namanya, string compare ini tuh kegunaannya itu membandingkan nilai antara dua variabel. Jadi semisal kalian punya dua variabel yang dimana kalian tuh pengen ngebandingin si kedua variabel ini tuh apakah ininya sama, si nilainya sama atau enggak gitu ya. Nah, kalau semisalkan nilainya sama, nanti kalian misalkan pengennya ini ngapain, kalau nggak sama ngapain. Nah, itu bisa. Nah, caranya biar kalian bisa ngebandingin yaitu pakai strcmp. Nah, implementasi dalam bahasa C-nya sendiri itu ini ya kita harus punya variabelnya dulu, lalu ya tulislah strcmp dalam kurung. Nah, masukkan dua variabel yang ingin kalian compare atau ingin kalian bandingkan. Yang pertama yaitu ya mungkin variabel pertama koma variabel kedua, jadi nanti dia akan membandingkan kedua nilai variabel tersebut. Nah, dalam outputnya nanti hanya ada dua sebenarnya output dari strcmp ini. Dia antara yang pertama itu antara true, kalau nggak true ya berarti false. Nah, nanti kalian udah dari sana bisa otak-atik lah. Nah, ketika true itu berarti si nilai dari kedua variabel itu sama. Nah, kalau misalkan nilainya false, nanti outputnya false, berarti nilai dari kedua variabel yang kalian bandingkan itu nggak sama gitu. Nah, itu yang menjadi pembedanya gitu. Kalau misalkan true berarti nilainya sama, kalau misalkan false berarti nggak sama nilainya gitu setelah dibandingkan. Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu ada strlength atau bahasa panjangnya itu string length. Nah, itu kegunaannya itu sendiri strlength ini itu untuk menghitung panjang string untuk suatu variabel string. Nah, misal kalian let's say lah tadi kayak ini, let's say ada variabel string yang nilainya hello. Nah, strlength ini tuh gunanya itu untuk menghitung berapa sih jumlah karakter yang ada dalam variabel itu. Ya berarti ya untuk untuk implementasi dalam bahasa sendiri ya kalian tuliskan strlength lalu ya masukkan langsung variabel yang ingin kalian hitung. Nah, misalkan kalian pengen ngitung variabel inilah, kita kasih contoh. Ini kan ada, kalau misalkan kalian hitung manual ada HELLO, ada 5 kan, ada 5 karakter. Nah, kalau misalkan pakai strlength itu juga nanti outputnya bakal 5. Nah, biasanya digunakan kalau misalkan nanti variabel yang kalian pakai, yang nilai dari variabel yang ingin kalian hitung itu banyak gitu. Jadi biar lebih cepat pakailah fungsi strlength ini gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa dimodifikasi. Jadi misal kalian pengen ngebalikan stringnya, misalkan jadi hello jadi oleh ya, itu bisa pakai strlength, tapi itu kalian harus modif lagi gitu dalamnya. Kalian harus modif lagi setelah nanti dihitung ini harus dikemanain biar nanti kebalik. Nah, itu bisa pakai strlength gitu ya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk fungsi-fungsi pada fungsi-fungsi yang telah kami masukkan yang biasa dipakai dalam codingan gitu ya. Nah, lanjut untuk implementasi string dalam bahasa sendiri, ini kami kasih contoh yang sederhana ya. Tentu saja kalian harus menginputkan library-nya ya, stdio.h gitu ya. Lalu ya tentu intmain, karena kalau nggak pakai ini ya programnya nggak bakal muncul gitu ya. Lalu nah di sini ini adalah string. Itu adalah string nih. Char kata kurung siku 20 kurung tutup siku dari koma, ini adalah tipe data string ya. Kenapa tipe data string ya? Karena
padahal ini char kan ya. Kenapa ini disebutnya tipe data string padahal ini char ya? Karena seperti yang tadi definisinya sendiri, string itu adalah tipe data array yang memiliki tipe data char. Jadi ini tuh ya, ini kan array nih, kata itu kan array karena dia memiliki array yang nilainya 20 tapi dia tipe datanya char. Nah itu tuh string, jadi ini biasa disebut string juga, tipe data string gitu ya. Nah misalkan kita gets, nah ini tuh gets itu fungsi getsnya ya seperti yang kalian tahu, ini tuh untuk menginputkan gitu ya, menginputkan tipe data char. Jadi nanti user bisa nginputin tipe data char. Nah ini gets, nanti misalkan kita tuh pengen nginputkan misalnya taruh asep gitu ya. Nah ketika kalian nanti ngeprint f atau ya pengen nge-outputin gitu ya, nah ini pakainya %s. %s itu ya ini s itu kan dari kata string ya, jadi %s ya, jangan lupa tanda kutip ya. Kalau nggak pakai tanda kutip nanti nggak bisa muncul koma. Nah ini adalah variabel yang ingin nanti kalian munculkan gitu ya, jangan lupa titik koma juga. Nanti outputnya adalah akan accept juga, karena tadi kalian si usernya ini atau kalian gitu ya menginputkannya itu accept, jadi nanti outputnya juga accept. Nah gimana kalau semisal di katanya ini misalkan kalian menginputin katanya itu lebih dari 20. Nah nanti ketika misalkan kalian udah menginputkan sampai 20, nah ketika di 20 nanti kalian hanya akan ditampilkan sampai 20 saja. Jadi selanjutnya itu sampai 20 karakter gitu ya di outputkannya. Nanti ketika di outputkan yang akan muncul hanya 20 karakter saja, sisanya tidak akan masuk karena tidak akan di outputkan. Karena kenapa tidak akan di outputkan itu karena batas dari si katanya ini hanya ada 20 ya, 20 locker gitu ya. Kalian tuh ada, kalau misalkan kita kasih lihat saja kalian tuh punya 20 locker kalian tuh, tapi inputinnya itu atau memasukkan nilainya itu 21 misalkan. Nah tapi kan si satunya ini nggak punya locker, jadi nanti yang ditampilnya itu hanya 20 locker saja gitu di programnya. Kalau ilustrasinya seperti itu, ilustrasi sederhananya seperti itu. Jadi kalian harus make sure juga si ukuran dari arraynya itu mencukupi gak buat nanti kalian dipakai di program kalian gitu ya. Jadi kalian juga harus perhitungan lah untuk menginputkan berapa ukuran dari arraynya biar nanti tidak ada ya bug lah gitu ya istilahnya, seperti itu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Irsad Faisal Hidayat dengan kode asisten SAL. Nah, gimana? Tadi penjelasan tentang string yang dibawakan oleh Bang ZTT. Nah, aku harap kalian mengerti ya. Dan sekarang kita akan masuk ke studi kasus. Oke, di sini soalnya yaitu menghitung jumlah huruf vokal dalam suatu kata. Dan pertama, dengan ketentuan pertama, user diminta untuk menginputkan kata yang huruf vokalnya ingin dihitung. 2. Program diminta untuk menghitung huruf vokal yang ada dalam kata yang telah diinputkan user. 3. Jumlah huruf vokal yang telah dihitung ditampilkan ke dalam layar. 4. Program diminta menggunakan for loop. Oke, perintahnya di sini buatlah program dalam bahasa C yang dapat menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Nah, jadi intinya di sini kita bakal ngebuat suatu program di mana program tersebut menghitung jumlah vokal yang ada dalam kata tersebut. Simpelnya seperti itu. Nah, setelah tadi kalian belajar tentang apa itu array, jenis-jenis array, lalu juga live coding, tadi kan ada live coding, lalu mungkin belajar tentang string, apa itu string, jenis-jenis fungsi dalam string, lalu korelasi antara string dan array gitu ya. Nah, kami di sini menyediakan challenge ya, bahasanya challenge gitu ya. Kalau saya sih sukanya ngomongnya challenge ya. Challenge buat kalian yang mungkin menonton video ini. Nah, challenge-nya ini itu adalah studi kasus yang dimana itu adalah untuk
menguatkan kembali materi-materi yang telah tadi kami berikan, sehingga kalian lebih tertanam lagi gitu materi-materinya tentang array dan string ini. Nah, studi kasus yang kami sediakan ini tuh ada dua, ya, ada dua studi kasus, yang dimana yang studi kasus yang pertama ini adalah berbasis array soalnya, yang kedua ini yaitu berbasis string. Nah, mungkin untuk studi kasus yang pertama ini saya bacakan saja langsung. Lalu studi kasus yang pertama ini tuh adalah kasusnya itu menyelesaikan transpose matrix dengan menggunakan bahasa C. Nah, untuk poin-poin yang ada dalam kasus ini tuh diberikan matriks persegi berorder 2x2. Nah, dan elemen-elemen dari kedua matriks telah ditentukan. Jadi kalian menentukan secara manual di dalam program kalian si elemen-elemen yang ada dalam matriksnya itu, gitu. Nah, mungkin sebenarnya kalian juga bisa bereksperimen, kayak aku punya pengennya si usernya bisa nginputin elemen-elemennya, itu silahkan. Tapi dalam kasus ini kalian tentukan dulu lah order si elemen-elemennya, baru ketika kalian sudah beres, misalkan oh ini program sudah berhasil, ya bolehlah lanjut untuk eksperimen lagi, si usernya bisa menginputkan elemen-elemennya, ya. Nah, lalu poin yang ketiga itu program dibuat agar matriks dapat ditransposkan. Transpose itu apa? Transpose itu jika dalam matriks itu kan ada baris dan kolom, ya. Nah, transpose itu adalah si barisnya menjadi kolom dan kolom menjadi baris, jadi ditukar gitu. Ya, program itu dibuat agar matriks dapat ditransposkan. Nah, perintahnya adalah buatlah program dalam bahasa C yang dapat menyelesaikan kasus tersebut. Jadi nanti kalian buat matriks, tentunya buat matriks yang ordernya 2x2 pakai bahasa C tentunya, ya, bukan matriks kalian menggambar langsung, kalian nulis langsung di kertas, tapi dalam program nanti kalian outputkan hasilnya itu, si matriks yang telah tadi input kalian di programnya, outputnya itu si matriksnya harus hasilnya transpose gitu, jadi yang baris jadi kolom, kolom jadi baris, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua ini adalah permasalahan tentang keamanan login akun. Nah, poinnya adalah user diminta untuk registrasi akun, yaitu menginputkan username dan juga password. Ada dua. Oke. Di registrasinya ada dua, menginputkan username dan password. Lalu untuk masalah keamanan, program ini tuh dibuat agar si username dari hasil registrasi user itu dibalik. Spesial contohnya itu kalian misalkan registrasinya itu si username-nya admin, ya. Nah, si program ini itu dibuat agar si admin ini tuh dibalikkan, jadi yang asalnya admin jadi nimda, seperti itu. Atau kalau misalkan kalian menginputkan username-nya user, ya berarti nanti si programnya akan membalikkan jadi resu, seperti itu. Nah, untuk login, user itu diminta untuk menginputkan username yang telah dibalikkan oleh program. Nah, jadi nanti ada menu registrasi dan login. Nah, untuk loginnya ini, user itu diminta untuk menginputkan username yang telah dibalikkan oleh program. Jadi, ketika kalian ingin login ke akun yang telah kalian tadi registrasikan, si username yang tadi kalian registrasikan itu kan dibalik oleh si programnya. Nah, yang harus kalian inputkan di login itu tuh adalah username yang telah dibalik oleh si programnya, sehingga nanti kalian bisa login seperti itu. Jadi misalkan tadi kalian registrasinya admin, nah di loginnya ini kalian harus menginputkan nimda, seperti itu, biar nanti si loginnya berhasil. Nah, ya, untuk jika username dan password benar, maka tampilkan login berhasil. Jika username atau password salah, maka tampilkan login gagal, seperti itu. Lalu perintahnya ya buatlah program dalam bahasa C yang dapat menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Jadi silahkan kalian bereksperimen sesuai kemauan kalian, tapi tentu saja berbekal ilmu yang mungkin ada dalam video ini. Atau misalkan kalau kalian tidak ada nih di video ini, silahkan kalian untuk explore sendiri, untuk baca-baca modulnya, ya silahkan untuk baca-baca modulnya lagi jika nanti tidak ada hal-hal yang kalian butuhkan di program kalian di si PPT yang telah kami siapkan, seperti itu. Nah, mungkin akhir kata terima kasih kepada kalian yang
setelah menonton video yang kami buat, video tutorial yang telah kami buat, ya semoga dengan video tutorial ini kalian bisa lebih paham tentang modul 6 terkait array dan string gitu ya. Semoga kalian bisa lebih paham, semoga bisa membantu kalian untuk memahami modul array dan string seperti itu. Akhir kata ya, saya mewakili teman-teman yang ada dalam video mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton, dan see you di praktikum. Bye bye.